Sebenarnya kalau praktikum tuh harusnya ada tim ya, tapi ini selalu diberikannya tuh hanya ke saya sendiri. Jadi kadang-kadang kalau ketika saya nggak bisa hadir, terus jadi kosong. Tapi nanti saya coba mencari asisten juga ya. Baik, sebelum ini kita awali dulu deh ya dengan di awal semester ini. Saya anggapnya awal semester, walaupun sebetulnya awal semester ini dimulai dari minggu lalu. Ini karena sampai hari ini saya masih mengurusi, mungkin sampai minggu depan masih mengurusi kakak kelas kalian yang ujian PPR. Ya, jadi nanti juga pada gilirannya saya mengurusi kalian juga ya untuk di tahun-tahun mungkin tahun depan ya. Nah, ini kita mulai dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Cukup, terima kasih ya. Saya share screen dulu ya. Jadi sudah bisa dilihat tayangan saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi terkait dengan kontrak perkuliahan, saya tampilkan terkait dengan pokok bahasan dulu yang akan dibahas di materi perkuliahan atau praktikum perundang-undangan ketenaga nukliran ini. Jadi sebetulnya saya hanya akan menampilkan nanti 9 pokok bahasan. Di luar kontrak perkuliahan, jadi ada 8 ya. Jadi nanti ada beberapa pokok bahasan ini bisa dilakukan beberapa minggu ya. Contohnya nanti misalnya kayak tugas pendahuluan gitu ya, dan tugas pendahuluan tuh nanti saya anggap minggu ini ya, minggu lalu tuh berarti kontrak perkuliahan, jadi minggu ini tuh nanti ada tugas dulu. Kemudian nanti misalnya ada praktik mereview program proteksi radiasi, ini juga yang kelihatan ini praktek-praktek ini ya. Nah, yang itu akan biasanya membutuhkan 2 minggu ya. Jadi misalnya ini ya, saya yang ini, kemudian nanti ada terkait ini biasanya kira-kira 2 minggu ya, yang praktek-praktek ini. Kenapa demikian? Nanti ada prakteknya, kemudian kita bahas atau dipresentasikan ya. Materinya apa saja kita baca ya. Jadi nanti ada tugas pendahuluan dan pembagian kelompok. Kontrak perkuliahannya ini yang saya baca ini dengan nanti terkait penilaian. Kemudian nanti ada pokok bahasan terkait dengan filosofi, esensi, peraturan perundang-undangan ketenaga nukliran. Kemudian nanti kita membahas secara khusus juga terkait undang-undang ketenaga nukliran. Kemudian kita masuk dulu ke praktik mereview program proteksi radiasi. Jadi mungkin di mata kuliah PPR, kalau yang di TKN sudah ada praktikum program proteksi radiasi ya. Kalau di ELIN sempat ada praktikum membuat program proteksi radiasi nggak? Di wakil di ELIN, Arnelia? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya baik, nggak apa-apa, nanti saya berikan dulu sedikit penjelasan tentang program proteksi radiasi, sistematikanya bagaimana. Kemudian nanti saya carikan contoh program proteksi radiasi. Kita review bareng-bareng ya. Jadi awalnya Anda mereview dulu sebagai tugas dengan kelompok kalian. Karena ini mata kuliahnya bukan mata kuliah teori tapi praktikum ya. Jadi harapannya kenapa ada tugas, ada prakteknya. Harapannya Anda punya kemampuan skill. Jadi misalnya skill dalam membuat program proteksi radiasi. Skillnya bagaimana? Misalnya nanti awalnya saya jelaskan terkait sistematika, kemudian kalau yang belum pernah mungkin juga mencoba membuat program proteksi radiasi ya, dengan misalnya ada contohnya gitu ya, boleh membuat contoh kemudian nanti bisa mereview dengan membandingkan setelah saya jelaskan secara teorinya. Kemudian nanti di materi ke-6 ada terkait dengan peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah ini ada beberapa macam ya. Ini misalnya terkait keselamatan dan keamanan radiasi.
Biasanya itu adalah PP 33 tahun 2007. Kemudian nanti pokok bahasan ke-7 adalah peraturan Bapeten terkait dengan pemanfaatan sumber radioaktif dan radiasi pengion ya, baik dari berbagai bidang ya, tapi bidangnya itu biasanya ya industri dan medik yang paling kita banyak bahas. Misalnya kalau ada yang terkait lingkungan, nanti bisalah sedikit-sedikit dicolek-colek gitu ya. Kemudian nanti pokok bahasan ke-8 itu adalah membuat prosedur penanggulangan keadaan darurat. Nah, ini prosedur penanggulangan keadaan daruratnya tuh bisa beberapa kasus, karena ada beberapa kelompok, nanti ada kelompok, misalnya kelompok 1, 2, itu terkait dengan penanggulangan keadaan darurat di misalnya radiografi, terus misalnya 3, 4 di well logging gitu ya, terus 5, 6 medik, dan gitu ya, nanti kita lihat, kita bagi-bagi. Kemudian yang ke-9 adalah mereview contoh laporan verifikasi keselamatan. Nanti yang ke-10 ini nanti ada kemungkinan presentasi ya. Nah, presentasi ini saya nilai nanti sebagai UAS kalian. Nanti presentasinya ini bisa juga berupa gini. Jadi kalian menyiapkan ini presentasi dalam bentuk video ya, bentuk video per kelompok, nanti tinggal saya nilai. Tapi kalau ada waktu nanti bisa dipresentasikan di sini ya bareng-bareng. Nanti kalau waktunya tidak ada ya udah saya nilai saja. Kalau ada nanti dipresentasikan, bisa dibahas bersama-sama. Itu ya terkait pokok bahasan. Di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kah? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang tentang penilaian ya. Penilaian seperti kalau di Elin, saya mungkin belum pernah ngajar ya. Tapi kira-kira ini tidak jauh berbeda dengan dosen-dosen lain dalam hal mengajar praktikum ya. Jadi kalau praktikum itu sebenarnya ada nilai terkait dengan pretest. Pretest, tapi sebentar kok kekencangan ya. Jadi ada pretest atau kehadiran ya. Kehadiran, keaktifan. Nah, ini tulisannya cukup kebaca nggak ya? Kurang gede nggak? Iya, Bu, kekecilan, Bu. Kecilan, sebentar ya. Saya buat 40 ya. Keaktifan. Jadi kalau misalnya di praktikum ini saya tidak memberikan pretest, saya akan menilai Anda dalam hal kehadiran dan keaktifan. Nah, biasanya kalau terkait dengan kuliah online, kehadiran Anda misalnya bisa dilihat, misalnya kalau saya merekam, saya melihat misalnya Anda offline atau misalnya off cam atau on cam, ya. Terus rajinannya atau rajin merespon atau tidak ya, rajin merespon atau tidak. Jadi kalau saya panggil-panggil diem aja ya udah berarti nilainya ya nggak ada istimewanya ya. Nah, ini nilainya maksimal 10% ya. Atau ada yang ingin ingin merespon terkait dengan presentasi nilainya? 10%, setuju ya? Setuju, Bu. Ya, dari Elin juga setuju ya? Iya, Bu. Setuju, Bu. Terus setelah itu ada praktikum. Nah, ada praktikum. Saya berharap sebenarnya nanti ya kalau misalnya saya ingin nanya dulu di antara kalian misalnya TKN yang sudah vaksin, apakah semuanya sudah vaksin sampai ini vaksin kedua? Hampir setengah. Ada yang baru yang pertama, Bu. Ada yang baru pertama. Tapi mudah-mudahan nanti setelah UTS sudah semua ya. Iya, Bu. Setelah UTS sudah semua. Kalau misalnya setelah UTS sudah semua,
di pokok bahasan ini saya akan misalnya terkait dengan penanggulangan keadaan darurat nih ya, penanggulangan keadaan darurat nih, nanti saya akan minta tolong ke salah satu pengajar di di LMEC yang tentang kamera gamma ya, nanti mendemokan terkait dengan sumber lepas di kamera gamma ya. Saya akan hire salah satu yang biasa memegang kamera gamma, misalnya Pak Tasih. Kalau Pak Tasih sibuk nanti ya saya minta tolong Pak Sigit atau Pak Roso gitu ya untuk menjelaskan terkait dengan sumber radiasi lepas dengan kamera gamma. Karena kayaknya kalian Elin dan Elmek terkait kamera gamma ini agak jarang ya, gitu ya. Jadi nanti harapannya ada nilai praktikum juga. Kalau misalnya kita nggak bisa praktikum secara offline, ya udah praktikumnya itu nanti diantaranya adalah misalnya tugas-tugas yang saya berikan ini ya, misalnya praktek membuat prosedur, mereview, kemudian misalnya kalau ada presentasi kalian banyak merespon, nah itu ada nilai-nilainya. Jadi pada saat artinya walaupun nanti bentuknya ini kelompok, saya berusaha menilainya itu dari hasil tugas kalian ya, dari hasil tugas kalian. Dan saya lihat juga misalnya keaktifan kalian, misalnya bertanya ya, bertanya kepada saya misalnya ya tentang materi materi atau pokok bahasan tersebut. Nanti kalau ada praktikum ya udah kalau ada praktikum offline ya berarti di situ saya diam-diam menilai Anda. Jadi nilai praktikum ini lumayan besar poinnya ya. Tadi sudah saya jelaskan, kemungkinan saya menilainya adalah kalau pada saat Anda kita membahas materi tersebut, kalian banyak aktif, nah itu saya nilai sebagai praktikum juga ya, nilai praktikum. Kemudian ya tentu saja hasilnya misalnya biasanya kan dalam bentuk laporan. Nah, dalam bentuk laporan nanti di kelompok itu saya nanya juga, misalnya kelompok 1 gitu. Saya setiap kelompok akan saya tanya, ketika mengerjakan tugas itu cukup kompak atau tidak ya, semuanya akan saya tanya. Semoga nanti cukup baik sehingga kalau satu kelompok itu nilainya 80 ya semua bisa 80 ya. Kira-kira itu ya. Ini presentasinya misalnya saya taruh dulu sekitar 20% dulu ya. 20% nggak apa-apa? Iya, Bu. Saya taruh. Kemudian ada laporan. Nah, laporan ini nanti mungkin saya sih tidak akan membebani kalian dengan membuat laporan misalnya 8 ya, tapi misalnya dari praktek yang 3 itu, ya praktek yang 3 itu dengan misalnya ditambah tugas. Nah, ini setiap orang ya, setiap orang membuat laporan. Jadi ini saya nilainya individu ya, individu. Walaupun nanti ada tugas yang barengan itu. Nah, jadi kalau tugas barengan praktek itu setiap orangnya membuat laporan. Jadi walaupun materinya sama nggak apa-apa, materinya sama, tapi setiap orang tuh nanti ada bahasan ya, ada bahasan per orang yang bisa barengan, misalnya Nanda dengan Lulu sama tuh membahasnya, sama materi bahasannya, tapi cara menampilkan tulisannya berbeda ya, bisa berbeda. Misalnya ternyata Lulu misalnya bisa lebih dalam gitu, kemudian mencari acuan-acuan perundang-undangannya lebih komprehensif. Komprehensif itu gimana? Sesuai dan cukup banyak ya, sesuai cukup banyak. Nah, itu bisa jadi nilai dari laporan. Jadi laporan ini bisa satu kelompok itu nilainya agak berbeda, tapi prinsipnya mungkin sama ya, sama tapi bisa berbeda dikit. Misalnya satu kelompok A tuh karena bagus ya nilainya antara 80-an, 85. Nah, tapi setiap orang bisa antara 81, 82, 83, 84, 85. Tergantung cara membahasnya. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Cukup, Bu. Jelas. Cukup jelas ya? Jelas, Bu.
Dan saya boleh diingatkan juga, saya tidak akan mengambil laporan itu, misalnya ada 8 materi, 8. Saya perkirakan di sini hanya ada 4 laporan, ya. Ada yang kalau bentuknya tugas itu nggak bentuk kalau ada tugas awal itu bentuknya tidak laporan. Yang tulisan yang saya buat merah-merah tadi itu bentuknya laporan. Ini nilainya kita lihat dulu ya. Nilainya misalnya 25%, ya. Jadi ada berapa nih? Sudah ada berapa persen nih? 55, Bu. 55. Jadi, Bu. Ya, kurang berapa? Kurang 45 ya? Iya, 45. Ini UTS. Bu, 45. UTS nggak ada kan ya? Kalau praktek biasanya nggak ada UTS ya? Iya, Bu. Biasanya Berarti sama. ini adanya UAS teori. Ya, biasanya ada UAS teori dan ada UAS praktek. Gitu ya. Bisa mengerti yang Elin? Yang Elin bisa mengerti? Bisa, Bu. Ya. Jadi UAS teori itu ya berarti biasanya jadwal pada saat ujian UAS. UAS praktek nanti kalau tidak di lapangan, tapi kayaknya nih nggak akan di lapangan. UAS praktek ini cenderung tadi misalnya bisa presentasi, bisa tugas membuat video ini. Kalau tugasnya membuat video per kelompok, ya berarti satu kelompok itu nilainya bisa seragam. Gitu ya? Baik, Bu. Ya, gitu. Ini nilainya kira-kira ada 45 dibagi 2. Gimana nih? Kira-kira ini 20 gitu ya? Gitu? Atau ininya 25? Ya, Bu, nggak Bu. Ya. Kalau praktek tuh enaknya, kalau nilai praktek tuh enaknya kalian tidak terlalu banyak close book ya, tapi kalian dibutuhkan kreativitas ya. Kreativitas itu, maaf. Halo, suara saya udah kedengar lagi? Dengar, Bu. Ya. Jadi kreativitas itu yaitu misalnya ketika membuat laporan saya sudah memberi tahu di sekarang ini Anda nanti bisa mengacu undang-undang yang ada ya, undang-undang yang ada. Nah, itu makin banyak mengacu makin baik ya, makin banyak mengacu makin baik, seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, sampai jelas. Ini masih terkait penilaian tapi nilainya ya, nilainya. Misalnya yang A nilainya berapa nih? Sama dengan atau lebih 80 ya? Iya, Bu. Itu oke, sepakat yang Elin? Yang dari Elin? Sepakat? Oke. Berarti kalau yang nilai B ini nanti antara 65 ya, 65 sampai ini misalnya 79-an lah ya kalau praktikum ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau udah lebih dari 79 berarti saya lihat kehadiran Anda, saya lihat keaktifan Anda, nanti bisa dinaikkan menjadi 80. Kira-kira gitu ya, lebih dari 79 nilai Anda. Terus itu tidak saya beri nilai B, tapi bisa nilai A kalau Anda rajin, ya, gitu ya. Baik, Bu. Oke, kemudian nilai C itu adalah 55 sampai lebih kecil dari 65 lah ya. Di bawah 65 gitu ya. Iya. Ya. Iya, Bu. Oke. Yang D ini ya berarti di bawah 55 nih. Harapannya kalau praktek ya jangan ada yang nilainya D. Soalnya praktek itu asal rajin karena ini nanti akan mengasah kalian terkait dengan keterampilan. Sampai sini cukup jelas? Jelas. Jelas. Ya, silakan. Rizky, silakan mau tanya Rizky atau siapa nih? Enggak, Bu, jelas. Jelas. Yang lain? Ada yang mau tadi ada Bu apa? Nanda mau nanya? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Saya stop sebentar deh. Ini kan tadi saya menyampaikan ya, ada tugas pendahuluan ya. Tugas pendahuluan tuh jadi gini. Tadi kan saya minta Anda
absen 2 kali, ya, absen 2 kali. Nah, absen yang keduanya itu adalah Anda mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan tugas itu saya anggap sebagai Anda hadir, ya, atau praktikum sehingga Anda absen. Lalu tugasnya apa? Kita ini tugas, ya, terkait tugas. Ini saya buat duplikat aja. Ada tugas pendahuluan. Yang pertama, membuat kelompok, ya. Pembagian kelompok. Pembagian kelompok saya serahkan ini ke ketua kelas, ya. Jadi kalian percaya saja ke ketua kelas, ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ini mah hanya ngebagi kelompok kok. Nanti kalau kalian protes, ya berantemlah dengan ketua kelasnya. Gitu ya, tugasnya 1, pembagian kelompok, oke? Oke, Bu. Nah, rata-rata satu kelas berapa orang, ya? 23, ya? TKN 27, Bu. Oh, TKN 27. Yang Elin 23 atau berapa? 29. 29. Oh, Iya, banyak ya. 29. Berarti kita buat kelompoknya 66, ya. 27 kita buat kelompok 5, 29 kelompoknya 6, ya. Itu ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi Iya, Bu. silahkan kira-kira satu kelompok itu maksimal 5 orang, ya. Maaf, kira-kira satu kelompok 5 orang. Boleh sedikit lebih lah, boleh 6, ya. Pembagian kelompok, lalu ada tugas pendahuluannya apa? Kita lihat. Ini saya share screen dulu. Stop share dulu. Kemudian Anda yang pakai laptop, kelihatankah ini saya menampilkan suatu website? Kelihatan, Bu. Ya. Lihat. Nah, ini Anda lihat ya di sini kira-kira apa nih? Website apa nih? JDIH, Bu. Ya, JDIH, Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum di Bapeten, ya, JDIH Bapeten. Mungkin saja Batan punya JDIH sendiri, BRIN punya JDIH sendiri. Nah, ini nanti Anda jalan-jalan ke JDIH ini, ya, JDIH ini. Nanti dari tugas itu Anda lihat keyword-nya, ya. Misalnya kalau keyword-nya ini di sini misalnya diminta mencari radiografi gitu ya, atau Anda ingin mencari tentang radiografi, ya, tinggal dituliskan di sini. Kemudian nanti keluar. Ya. Nah, misalnya di sini ada, misalnya ini ada keputusan bentuknya, kemudian ada surat edaran, ada bentuknya pelarangan penggunaan radiografi industri yang telah habis masa berlakunya. Kemudian ada peraturan, ya, peraturan Kepala Bapeten. Ini juga peraturan Kepala Bapeten. Nah, dalam hal ini sebetulnya terkait dengan radiografi ini, ya, radiografi industri terutama, ya, sudah ada peraturan baru, sudah ada draft peraturan baru, ya. Jadi Perba namanya. Kalau dulu kan sebutnya peraturan Kepala Bapeten, kalau sekarang diganti dengan peraturan badan saja, ya. Jadi kepalanya dihilangkan. Nah, jadi cara nyarinya seperti ini, ya. Jadi gampang. Kemudian boleh juga misalnya sebentar. Misalnya Anda nyari misalnya terkait dengan peraturan pemerintah, gitu ya. Semua boleh bisa nyari di subjek ini. Kalau udah tahu tahunnya boleh, nomornya udah tahu boleh, ya, judulnya udah tahu boleh juga, ya. Jadi seperti ini, gampang. Ya, misalnya nyari peraturan yang terbaru tentang misalnya tentang uji kompetensi, ya. Ini peraturan yang lumayan baru, ya.
Ya, lumayan baru nih ya, tahun 2021. Kemudian ada juga peraturan peraturan perba yang terkait dengan pengangkutan ya, misalnya pengangkutan yang baru. Jadi selama ini terkait pengangkutan itu kita banyak mengacunya ke peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2015. Itu banyak sekali. Nah, kemudian ini Bapeten sudah juga menurunkan ya, membreakdown dalam bentuk peraturan kepala Bapeten tahun 2020 ya tentang pengangkutan. Ini ada gitu ya. Jadi seperti itu terkait dengan ini. Tapi ini peraturan pemerintah. Nanti kalau peraturan pemerintah tuh yang ini nih ya. Ini kalau ini masih peraturan kepala Bapeten, ini peraturan pemerintah nih ya. Ini misalnya yang pengangkutan nih ya, ini terkenal nih banyak dibahas nih nanti tentang pengangkutan ya. Kemudian misalnya ini tentang pengelolaan limbah. Jadi yang pengangkutan nomor PP 58 tahun 2015, pengelolaan limbah nomor 61 tahun 2013. Lalu misalnya tentang ini, misalnya peraturan pemerintah nomor 33 ya, nomor 33. Itu peraturan pemerintah yang terkenal lah buat ketenaga nukliran ya. Soalnya kita banyak mengacu di situ. Kita lihat itu tahun 2007 kayaknya. Jadi ini lumayan banyak nih berarti peraturan pemerintah yang nomor 33 peraturan pemerintah, kita buat aja tahunnya ya. Tahunnya 2007. Ada enggak? Nah, ada enggak nih? Belum keluar ya. Berarti ada 2 halaman nih. Ada ini ya, nih. Nanti kalau Anda ingin mengunduh, ya seperti ini. Ini layar yang terkait mengunduhnya, bisa lihat Anda? Bisa terlihat? Oke. Ya, jadi nanti Anda tinggal klik mengunduh ini. Nah, oke. Bagaimana sih tugasnya? Kita balik lagi ke ini ya. Jadi Anda tugasnya itu tadi pada prinsipnya melihat JDIH ya, melihat JDIH dan mengunduh ya. Mengunduh ya. Ini saya buat A ya. A terkait dengan undang-undang ya. Jadi undang-undang ketenaga nukliran ya, ketenaga nukliran. Lalu dikelompokkan ya. Ketenaga nukliran. Lalu dikelompokkan. Jadi Anda sudah mengunduh kumpulan perundang-undangan. Yang satu terkait undang-undang, kedua di bawahnya adalah peraturan pemerintah. Ya. Jadi di bawah undang-undang itu adalah peraturan pemerintah. Nah ini bermacam-macam ya peraturan pemerintah. Boleh peraturan pemerintah nomor berapa, tapi judulnya terkait dengan ketenaga nukliran. Jadi perhatikan keywordnya ada ketenaga nukliran. Misalnya boleh peraturan pemerintah tentang keselamatan dan keamanan pemanfaatan ketenaga nukliran. Boleh peraturan pemerintah tentang pengangkutan zat radioaktif ya. Di judulnya sih tidak eksplisit ada ketenaga nukliran, tapi peraturan pemerintah itu tentang pengangkutan zat radioaktif. Nah, zat radioaktif itu ada korelasinya ya, korelasi kuat dengan ketenaga nukliran. Gitu ya. Itu oke ya. Misalnya nanti ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah radioaktif. Nah, itu juga terkait dengan ketenaga nukliran. Kemudian di sini yang ketiga adalah Perka ya. Gimana? Pengangkutan radioaktif juga masuk ketenaga nukliran, Bu? Iya. Pokoknya yang saya tulis gini aja ya, biar nggak bingung. Saya tulis radioaktif dan ketenaga nukliran. Gitu ya. Cukup jelas? Nanti kalau kurang nanti saya infokan.
Kemudian Perkabapeten. Nah, kalau Perkabapeten sudah pasti banyaknya terkait dengan ketenaga nukliran. Nah, ini Perkabapetennya saya mintanya adalah yang pertama ya, terkait dengan pemanfaatan ketenaga nukliran untuk industri ya. Untuk industri dan medik. Nah, itu aja. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Misalnya ya, pemanfaatan ketenaga nukliran untuk industri itu misalnya radiografi industri, kemudian well logging, kemudian gauging, iradiator. Nah, itu terkait dengan pemanfaatan ketenaga nukliran. Kemudian yang medik misalnya X-ray diagnostik, X-ray intervensional, ya gitu. Seperti itu ya. Misalnya kemudian X-ray untuk terapi juga boleh, gitu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Ya. Jadi ini ya, ini tuh udah banyak sekali ya, udah banyak. Ini peraturan pemerintah termasuk ini ya, radioaktif, ketenaga nukliran termasuk dengan perizinan. Perizinan. Dah, ini tugas pendahuluan Anda. Ini dikerjakan kelompok? Enggak, yang ini dikerjakan perorangan yang ini. Karena apa? Nanti intinya ketika saya mengajar perundang-undangan, saya berharap Anda sudah punya kumpulan terkait dengan perundangan ini. Nah, setiap perundangan ya, nama perundangan ini Anda beri nama ya, misalnya undang-undang. Undang-undang tuh berarti diberi nama Undang-Undang Nomor 10 tentang ketenaga nukliran. Kemudian misalnya pengangkutan, PP nomor 58 tentang pengangkutan. Beri nama seperti itu. Tentangnya boleh disingkat TTG gitu. Tapi Anda tahu bahwa oh, ini tentang misalnya tentang pengangkutan, tentang perizinan, tentang limbah, tentang misalnya kalau ada PP tentang clearance ya, misalnya. Sampai sini cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Gitu. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, saya cerita sedikit tentang ini, tentang ini saya punya tayangan dari Bapeten ya, dari salah satu pengajar Bapeten. Sudah terlihatkah? Sudah dapat dilihat? Sudah. Oke ya. Gimana? Ada yang ingin tanya? Sudah terlihat kan ya? Sudah. Nah, Sudah, Bu. Jadi ini ada pengajar dari Bapeten kemarin menjelaskan tentang perundang-undangan ini. Tapi ini tidak saya bacakan semua ya. Ini ada halamannya 110. Nanti kalau dibacakan semua juga Anda ngantuk. Tapi kira-kira apa sih biasanya yang dibahas terkait dengan perundang-undangan ketenaga nukliran ini? Peraturan atau perundang-undangan ketenaga nukliran ini kira-kira dibahasnya seperti ini. Jadi misalnya mengapa sih peraturan perundangan itu penting? Ini latar belakangnya ya. Jadi di Indonesia tuh sebagai negara hukum ya, negara hukum berarti ada kebutuhan hukum terkait dengan pengelolaan zat radioaktif atau sumber radiasi pengion. Biasanya ini diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan ya. Jadi peraturan-peraturan selain undang-undang ya. Undang-undang sih ada ya, undang-undang 1 yang tenaga nukliran yang nomor 10 tahun 1997 ya. Yang lainnya adalah peraturan pemerintah
dan peraturan badan atau peraturan kepala Bapeten. Lalu kemudian biasanya itu diturunkan menjadi suatu guide ya, gauge atau code ya, suatu code dari code of practice, itu artinya ya berarti kode untuk pelaksanaannya ya, seperti itu. Nah, biasanya di Indonesia badan regulasi di Indonesia itu adalah Bapeten ya. Nanti ini yang bagian ini dibaca sendiri. Kemudian biasanya ini saya pakai annotate sebentar. Nah, biasanya peraturan dan perundang-undangan ini biasanya terkait ini ya, diarahkan ke sini nih. Ya. Jadi arahnya itu nanti biasanya karena dari lulusan STTN itu nanti banyaknya menjadi PPR, ya, banyaknya menjadi PPR. Tapi walaupun demikian juga ada pekerja radiasi. Nah, jadi dari perundang-undangan itu sering dibahas terkait dengan PPR dan regulasinya. Kemudian nanti ada tanggung jawab PPR-nya apa. Kemudian biasanya ada terkait dengan sanksi. Nah, sanksi ini biasanya memang tidak langsung ke PPR-nya ya. Biasanya sanksinya itu diberikan misalnya ke pemegang izinnya ya. Jadi pemegang izinnya. Misalnya ya, kalau pemegang izin ini tidak memiliki PPR, ya, tidak memiliki PPR yang ber-SIB, nah ini tentu saja ada sanksinya. Kemudian misalnya sanksi juga diberikan jika misalnya pemegang izin tidak memiliki izin pemanfaatan, ya, tidak memiliki izin pemanfaatan. Nah itu biasanya ada sanksinya juga. Lalu bagaimana sih pendekatannya agar pemegang izin ini tidak dengan mudah melakukan sanksi gitu ya, melakukan kesalahan atau pelanggaran ya, sehingga nanti diberi sanksi ya. Nah, berarti biasanya badan regulasi itu memberikan pengawasan ya. Selain memberikan pengawasan, biasanya ada peraturan juga. Nah, lalu kalau terkait dengan pengawasan ini nanti biasanya kita diminta laporan ya di sini ya, kita tuh dikejar laporan secara periodik ya. Tapi bisa juga ada inspeksi ya. Di sini tuh ada inspeksi. Ini saya tulisannya tuh nggak bisa ini ya. Jadi ada inspeksi. Nah, ini setelah itu nanti karena itu dari bagian-bagian ini merupakan jadi si pemegang izin itu diberi kewajiban dan tanggung jawab yang dengan bila pemegang izin itu tidak memperhatikan tanggung jawab tersebut ya dan kewajiban tersebut ya berarti kemungkinan sanksi-sanksi ini makin besar ya, kira-kira itu. Kemudian selanjutnya nah ini terkait dengan regulasi ya, regulasi misalnya yang saya sebut tadi ada PPR. Jadi mirip juga Anda seperti gini. Misalnya suatu reaktor gitu. Reaktor itu kalau tidak ada petugasnya ya, kalau reaktor itu tidak ada petugasnya, maka nanti yang punya izin reaktor itu kan, jadi reaktor itu berarti ada pemimpinnya ya, pemimpin yang mengelola reaktor itu. Nah, pemimpinnya itu bisa dapat sanksi ya. Nah, di sini nanti juga dijelaskan atau kita juga udah tahu kalau suatu pelanggaran terkait dengan undang-undang ya, pelanggaran terkait dengan undang-undang ini biasanya efek pelanggaran undang-undang tuh biasanya sanksi yang gimana ya? Ada yang tahu nggak? Kalau di Indonesia biasanya penjara atau denda gitu nggak, Bu? Ya, jadi kalau sanksi pidana, Bu. Ya, kalau sanksi undang-undang itu berarti nanti ada pidana ya, sanksi pidana. Tapi kalau melanggar peraturan pemerintah, sanksinya gimana? Misalnya di Indonesia Pidana juga nggak, Bu?
pemerintah. Penjara atau denda nggak, Bu? Ya, kalau peraturan pemerintah tuh biasanya sanksinya adalah sanksi administrasi ya. Oh, Administrasi, misalnya sanksi administrasi tapi lumayan berat tuh, misalnya kalau izinnya dicabut, ya enggak, izin pemanfaatan dicabut, ya. Itu mengakibatkan apa kalau izin dicabut? Misalnya di STTN izin pemanfaatannya dicabut. Dibekukan, nggak bisa digunakan. Iya, misalnya di STTN kalau izin pemanfaatannya dicabut, mahasiswa nggak ada yang boleh praktikum pakai zat radioaktif. Jadi hanya ngomong aja, teori aja di kelas, tapi nggak ada praktikum yang pakai zat radioaktif. Perusahaan yang misalnya biasa pakai NDT, pakai zat radioaktif, kalau sanksi izinnya dicabut ya akibat sanksi administrasi, ya udah nggak ada pekerja, nggak ada PPR-nya, nggak ada pekerja radiasinya, nggak ada AR, OR gitu ya. Bisa terbayang ya? Merugikan nggak nih kalau sanksi dicabut? Kalau izin dicabut? Iya, Bu, merugikan, Bu. Iya, merugikan ya gitu. Tapi memang ini tidak seberat dengan sanksi pidana ini ya. Jadi gitu. Jadi biasanya sanksi ini prinsipnya juga hierarki ya. Jadi kalau undang-undang pidana, kalau PP dan ke bawah-bawahnya itu biasanya administrasi ya. Kita lihat sedikit lah ya, ini sedikit pandangan pendahuluan terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Yang ini tuh memang biasanya ya, yang ini tuh sering keluar di ujian PPR ya, di ujian PPR. Karena apa ya? Paling dasar lah, kita paling dasar menekankan kepada calon pekerja radiasi atau PPR ya terkait Undang-Undang Ketenaga Nukliran ini. Misalnya ya, ini sebagai contoh nih. Ini saya pakai annotate lagi itu. Misalnya ini ya, terkait dengan pengoperasian reaktor. Ya, pengoperasian reaktor tuh harus punya petugas tertentu. Ya, petugas tertentunya wajib memiliki izin. Jadi intinya kayak gini. Misalnya di jalan ada perusahaan yang akan menjalankan tronton. Tronton tahu kan ya? Jadi perusahaan mau pakai atau memanfaatkan tronton. Tahu kan tronton ya? Kapal. Tronton. Truk itu ya, Bu? Ya, mobil truk yang truk gandengan yang untuk bawa kontainer dan lain-lain kan ya. Nah, perusahaan yang punya tronton itu, kalau trontonnya ingin digunakan atau dimanfaatkan, ada supirnya kan? Atau boleh orang manapun menyupiri tronton itu? Menurut Anda? Halo? Harus orang yang ahli, Bu. Harus orang ahli atau qualified. Berarti ada petugas tertentu ya, petugas yang bisa mengendalikan atau menyupiri ya, atau driver tronton. Nah, driver tronton itu wajib memiliki izin nggak? Wajib, Bu. Wajib. Punya apa? Bawahnya kan radiasi gitu, Bu. Punya SIM. Coba lingkungan juga. Ya, bisa kadang-kadang bisa bawa ini ya, zat radioaktif. Tapi ini ceritanya bukan zat radioaktif dulu. Misalnya ada perusahaan mau pakai tronton, memanfaatkan tronton untuk memindahkan barang-barang dari pelabuhan ke kota X gitu. Nah, itu harus punya petugas ya, nggak harus punya petugas tronton. Jangan ngambil orang sembarangan untuk menyupiri tronton, bisa nabrak-nabrak kan? Ya enggak? Petugasnya berarti harus qualified. Nah, analog dengan reaktor nuklir misalnya ya, reaktor nuklir berarti harus punya petugas tertentu ya. Misalnya supervisor reaktor nuklir, ada PPR-nya juga, ada operatornya ya. Itu semuanya harus punya lisensi ya. Jadi memiliki izin. Nah, nanti kalau tidak biasanya ada sanksi ya, ada sanksi. Sanksinya nanti kita lihat. Sanksinya karena ini nanti melanggar undang-undang, sanksinya biasanya terkait pidana. Seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud petugas tertentu itu, kalau ini kan
kita lihat undang-undang ini udah lama banget, tahun 1997. Jadi umur Anda di tahun 1997 umurnya berapa ya? Minus, Belum Bu. lahir, Bu. Belum lahir kan ya? Sehingga undang-undang ini dilahirkannya juga belum sempurna. Jadi waktu itu fokusnya di instalasi nuklir atau reaktor nuklir saja. Padahal sekarang ya pemanfaatan yang terkait ketenaga nukliran itu banyak. Misalnya untuk industri ada, misalnya radiografi dan lain-lain. Sehingga petugas tertentunya ini jadi sekarang jadi lebih lingkupnya lebih luas ya. Misalnya di sini ditunjukkan petugasnya itu bisa ini ya. Misalnya ada ahli radiografi untuk radiografi boleh di medik, boleh di industri. Ada operator radiografi, ada petugas proteksi radiasi. Misalnya kalau iradiator, ada operator iradiator, ada PPR-nya, ada petugas dosimetri, ada petugas perawatan, ya, gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan yang dimaksud dengan petugas tertentu ya di sini ya. Kalau ini tuh ini kayaknya nggak bisa di highlight, saya belum OCR ya, berarti ini ada yang dimaksud dengan petugas tertentu ya ini. Jadi bisa bisa macam-macam. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Ya. Jadi nanti terkait dengan Undang-Undang Ketenaga Nukliran itu salah satunya membahas itu, ya, membahas itu. Nanti kita lihat juga di dalamnya. Next time kita bahas juga kalau melanggar pasal ini kan pasal 19 nih. Terkait pelanggaran pasal 19 ini ada di pasal berapa? Kayaknya kalau nggak salah di pasal 42 atau berapa gitu ya, kalau nggak salah. Itu nanti disebutkan jenis sanksinya. Seperti itu cukup dimengerti kah? Yang bagian ini, penjelasan ini? Ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Oke, ada. Lalu kemudian ada terkait dengan ini yang terkait dengan PP ya, terkait dengan regulasi. Kalau tadi kan undang-undang. Nah, ini nanti di PP ini misalnya diceritakan ya, petugas tertentu yang terkait dengan PPR. Jadi ini yang nulisnya Pak Aris nih, kayaknya ayahnya siapa nih? Ayahnya siapa ya nih? Ada teman kalian ya di sini ya? Ayahnya siapa nih? Gregorius, Bu. Gregorius, Bu. Ayahnya Mr. Greg ya. Nah ini Pak Aris ini cerita bahwa undang-undang ini, perundangan ini banyak memfokuskan terkait dengan PPR. Jadi ini ingin menjelaskan ya, karena ini perundang-undangan ini kan diberikannya misalnya di mata pelatihan terkait dengan PPR ya. Jadi ini banyak membahas terkait PPR. Tadi misalnya undang-undang yang menceritakan peraturan terkait dengan PPR tadi, jadi petugas tertentu. Nah, ini kemudian PP-nya ya, PP 33 nomor tahun 2007. Nah, di situ ada di PP itu ya, nanti Anda lihat kalau sudah download di bagian depannya itu ada ketentuan umum. Nah, ketentuan umum itu sama dengan definisi. Nah, di situ ada definisi terkait dengan misalnya PPR ya. Jadi PPR itu apa? Nah, nanti kalau Anda sudah belajar terkait dengan perundang-undang ketenaga nukliran, Anda sudah harus tahu definisi PPR itu ya. Nah, di sini disebutkan PPR itu adalah petugas yang ditunjuk oleh pemegang izin dan oleh Bapeten dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Jadi oleh Bapeten dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan berhubungan dengan proteksi radiasi. Nah, Bapeten ini ya, kalau selama ini mengeluarkan lisensi nih, ya, lisensi di sini nih. Ya, Bapeten mengeluarkan SIB, saya tulisnya SIB ya. Surat izin bekerja ya, atau lisensi. Bisa saja next time ya, karena kan kita peraturan dan perundangan itu selalu diupdate. Bisa saja nanti ditambahkan sertifikasi. Jadi bedanya SIB itu, kalau SIB itu lisensi terkait izin.
Kalau sertifikasi terkait dengan kualifikasi. Jadi sertifikat ya atau suatu dokumen yang menunjukkan bahwa si A memang punya kualifikasi, ya, punya kualifikasi. Jadi dinyatakan mampu ini biasanya dinyatakan dalam bentuk lisensi dan atau sertifikasi, ya seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ditunjuk oleh pemegang izin? Nah, jadi kalau yang ditunjuk oleh pemegang izin tuh gini, kalau misalnya Anda sudah punya lisensi atau SIB PPR, terus baru lulus dari STTN, kemudian kira-kira nunggu sebulan, nah Anda nggak akan bisa menyebutkan, wah saya ini ditunjuk oleh perusahaan selam bersih gitu ya, kalau memang belum ditunjuk oleh perusahaan itu, ya. Jadi artinya kalau ditunjuk itu artinya memang dipekerjakan oleh ownernya, oleh pemegang izin dari suatu perusahaan. Itu makna ditunjuk. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas kah? Jelas, Bu. Ya, jadi kalau Anda misalnya jadi PPR di STTN, nah kalau Anda bekerja di STTN dan diberi tugas, ya ada job desk-nya, Anda jadi PPR nih, nah itu namanya ditunjuk. Gitu ya? Seperti itu ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Jadi itu tentang beberapa hal yang terkait dengan perundang-undangan yang mungkin yang prinsipil. Ya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian ada juga nanti terkait dengan persyaratan teknis yang ada di PP lain, ya PP 29 tahun 2008 ini tentang PP-nya terkait dengan perizinan, ya perizinan. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan kualifikasi personal, ya personil nih, misalnya PPR bisa memiliki kompetensi, ya. Kemudian kompetensinya apa tadi saya ceritakan kan, bisa bentuk sertifikat atau lisensi. Nah, petugas tertentu tuh bukan PPR saja, ya bisa yang lain juga, ya misalnya pekerja radiasi dan lain-lain. Misalnya, jadi PPR-nya tuh juga misalnya punya kompetensi misalnya terkait dengan penanganan sumber radiasi pengion, gitu ya. Misalnya kalau PPR-nya itu dalam hal ini PPR medik gitu ya, dan kebetulan udah punya sertifikasi terkait dengan misalnya uji kesesuaian gitu ya, uji kesesuaian sinar X untuk medik. Nah, itu berarti dia punya lisensi PPR juga, punya kompetensi punya kompetensi terkait dengan uji kesesuaian dari pesawat sinar X medis ya. Atau misalnya saya gitu ya, saya sebagai PPR beberapa tahun lalu jadi PPR terkait iradiator, tapi saya juga punya lisensi dan sertifikasi terkait misalnya petugas dosimetri. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ingin PPR-nya ingin lebih diakui, biasanya punya sertifikasi yang lain. Seperti itu bisa dimaklumi, bisa dimengerti? Ada yang ingin bertanya? Enggak ada. Enggak ada. Nah, lalu biasanya lulusan STTN itu kan nantinya banyak jadi PPR ya. Nah, di sini biasanya petugas tertentu itu punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini ada di ini. Sebenarnya ada di PP 33 juga, ada juga nih di Perka nomor 4 ya, Perka Bapeten nomor 4 tahun 2013. Nah, ini terkait dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab PPR misalnya ya di sini ya. Jadi tanggung jawab PPR itu ini. Jadi nanti kalau ditanya-tanya atau kita membahas tentang tanggung jawab PPR itu apa saja, apalagi kalau biasanya terkait dengan program PKR itu artinya program proteksi dan keselamatan radiasi ya. Jadi ini istilah PKR itu adalah program proteksi dan keselamatan radiasi. Jadi nanti kita tuh banyak membahas terkait dengan program proteksi dan keselamatan radiasi. Nah, PPR itu tugasnya apa saja? Kalau misalnya suatu saat ada ujian PPR ya, atau ujian materi perundang-undangan dan saya bertanya
kalau seorang PPR kira-kira tugas yang terkait dengan program proteksi dan keselamatan radiasi apa saja. Ini lihat nih, Anda bisa meng-highlight ya, meng-highlight yang apa sih, yang eksplisit, yang ada kata-kata program proteksi dan keselamatan radiasinya ya. Ini kemudian jadi awasi pelaksanaan ya. Jadi pelaksanaan programnya itu diawasi, kalian yang mengawasi. Kemudian mengkaji ulang ya terkait dengan program proteksi. Nah, instruksi teknis dan administrasi ini enggak terkait langsung ya, enggak terkait langsung. Di bawah-bawahnya juga enggak terkait langsung. Mungkin terkait tapi tidak langsung ya, seperti itu. Jadi paling tidak ada 2, kita lihat halaman berikutnya ya, halaman berikutnya. Jadi masih terkait dengan tanggung jawab PPR. Nah, ini ada lagi nih ya, membuat dokumen yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Ini juga masih tidak langsung. Jadi ada 2 yang paling tidak ada 2 yang terkait langsung dengan program proteksi dan keselamatan radiasi. Ya, seperti itu ya. Nah, materi-materi ini nanti ada banyak berundang-undangan. Kita lihat selintas saja ya setelah ini. Nah, ini terkait dengan SIB terkait yang tadi pelanggaran undang-undang ya, pelanggaran undang-undang yang ayat 19 tadi ya. Tadi kan saya bilang ada sanksinya kan ya. Nah, ini sanksinya apa? Berupa apa? Karena sanksi pidana ya, sanksi melanggar undang-undang, sanksinya pidana. Nah, bisa 1 penjara ya, penjara paling lama 2 tahun. Dan atau itu artinya boleh atau dan tinggal lihat keparahannya ya. Kalau lebih parah banget ya udah dikasih selain penjara juga ada denda 50 juta. Ini masih murah nih karena undang-undangnya masih belum diupdate ya. Kalau tidak mampu membayar denda nanti si orangnya yang kena sanksi itu boleh dikurung. Nah, sekarang saya nanya, penjara dengan kurungan bedanya apa ya? Penjara dengan Kalau kurungan mungkin tahanan rumah gitu paling, Bu. Ya, kalau kurungan tuh bisa nggak harus di LP gitu ya. Kalau penjara biasanya di LP ya. Kalau kurungan nanti dicari ya, nanti dicari bedanya penjara dan kurungan. Bahasa hukumnya apa? Seperti itu ya. Ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ini selintas-lintas saja terkait dengan biar Anda tahu nanti kira-kira di perundangan itu Anda baca apa saja ya. Ini udah lanjut lagi ya, gitu-gitu. Kira-kira itu. Ini tayangannya Pak. Ini banyak banget nih sebenarnya ya. Nanti ada membahas apa saja. Nanti saya jelaskan secara detail setiap disesuaikan dengan materi yang pokok bahasan yang saya sampaikan tadi. Lalu kalau dulu belum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sekarang ini ya ada undang-undang terkait dengan Cipta Kerja kan ya. Nah, ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti ada kan Undang-Undang Cipta Kerja tuh ada banyak ini ya. Anda ingat nggak Undang-Undang Cipta Kerja tuh ada berapa ini ya? Ada namanya tuh apa ya? Kita boleh sebut bagian atau apa ya? Atau ada istilahnya sih ya. Klausul. Jadi misalnya ya bukan klausul sih, apa ya namanya? Saya agak lupa. Alinea bukan, Bu. Apa? Alinea bukan. Bukan alinea. Karena undang-undang ini Pasal tebel bukan, nih. Bu, pasal. Bukan, karena ini undang-undang ini kan kemarin yang ramai itu ribuan kan ya. Halamannya ribuan kan. Ada, jadi disebutnya misalnya ketenaga nukliran, khusus ada, ketenaga kerjaan, ada, misalnya apalagi gitu ya, misalnya apalah istilahnya saya lupa. Nanti saya lihat ya, ini undang-undangnya paling tebal nih. Nah, terkait di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada yang terkait dengan ketenaga nukliran. Bukan klausul, tapi apa ya, skema atau apa, saya agak lupa, nanti saya ini kan ya, saya pas di bagian membahas ini saya ceritakan. Apa ya, di istilahnya tuh apa gitu. Karena ini halamannya tuh sampai berapa? Oh ini nih, karena memiliki 1187 halaman, mencakup banyak sektor ya, makanya sering disebut dengan omnibus law ya.
Kita lihat disebutnya tuh apa ya, terobos. Saya agak lupa namanya apa. Jadi kita banyak membahas ini. Jadi walaupun ini kemarin rame gitu ya, tapi sebenarnya salah satunya Batan dan Bapeten itu turut andil dalam menyiapkan undang-undang tenaga kerja ini ya, terutama di bagian ketenaga nukliran. Misalnya ya, ada UMKM yang terkait dengan ketenaga nukliran ya. Misalnya apa? Misalnya Anda nanti lulus dari STN gitu ya, lulus dari STN, Anda misalnya bisa bisnis apa nih? Misalnya mau ekspor import X-ray. Ya enggak? Ekspor import X-ray gitu ya. Atau import X-ray ke Indonesia. Nah, itu di UMKM Anda itu nanti dilindungi oleh undang-undang ini, ada di sini. Jadi nanti Anda kalau ingin belajar terkait dengan, kalau mau bikin UMKM terkait dengan ekspor atau import X-ray atau sumber radiasi pengion, ada di sini. Jadi kalau tidak salah, kakak kelas kalian itu ada yang punya perusahaan ekspor import sumber radioaktif ya? Pernah kenal Mbak Umu dan Mas Doli? Pernah dikenalkan nggak kalian? Pernah nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Kayaknya dia pernah ini deh, di kuliahnya Pak Gili, apa ya, presentasi. Oh, mungkin enggak di kakak kelas kalian ya. Mungkin next time lah saya cerita. Nah, jadi tahun berapa ya dia lulusannya? Tahun 2013 deh. Mereka angkatan 2013, berarti tahun 2017 lulusnya. Itu udah punya UMKM ini. Nah, kalian juga nanti harapannya ya, kalau nggak kerja jadi PNS, nggak usah takut, Anda bisa jadi bikin UMKM terkait ini. Apalagi kalau terkait dengan ketenaga nukliran. Di sini ada nih ya, terkait dengan ketenaga nukliran. Gitu ya. Jadi nanti kira-kira ini cukup banyak nih membahasnya tuh lebih melebar karena zamannya memang sudah mengarah ke sana ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga nih PP nomor 5 tahun 2001, baru-baru nih, banyak yang baru-baru ya, terkait dengan pelaksanaannya ya, terkait dengan pelaksanaannya ya. Jadi sudah di breakdown nih sampai ini. Jadi pelaksanaannya tuh nanti ada istilah OSS. Coba istilah OSS tuh apa coba? Cari di Mbah Google. OSS tuh apa? Online single submission. Ya, online single submission. Kira-kira apa tuh maksudnya? Perizinan perusahaan yang basisnya elektronik. Ya, jadi nanti tuh ada izin usaha. Kalau dulu-dulu tuh ada namanya peraturan sampai sekarang sih masih belum dicabut ya, terkait dengan perizinan pemanfaatan zat radioaktif yang PP nomor 29 tahun 2008. Nah, ini PP yang tadi yang PP berapa tadi, kalau nggak salah tuh, aduh saya lupa nih. Masih baru nih. PP 5 tahun 2021 ini ada terkait dengan itu ya. Jadi di sini ada perizinan berusaha yang lebih sederhana ya. Jadi terkait dengan perizinan usaha ya. Jadi ada terkait perizinan usaha selain tadi perizinan pemanfaatan zat radioaktif. Ya kira-kira gitu. Nanti ini di breakdown lagi jadi perba ya. Perba itu berarti yang mengeluarkan Bapeten ya, regulasinya yang membuat regulasi adalah Bapeten. Nah, ini perbanya selalu Bapeten ya, nomor 3 tahun 2021. Nah, ini misalnya tentang standar ya, standar kegiatan ya, standarnya kegiatan usaha dan standar produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Usahanya apa? Usaha ketenaga nukliran. Ya, ini dibahasnya di mana? Ya di perundang-undangan ini ya, untuk pengetahuan Anda. Nah, itu
tadi perundang-undangan yang di depan tadi adalah untuk melengkapi sebenarnya, untuk melengkapi karena ini belum dicabut ya, belum dicabut karena ini kayaknya tetap masih ada yang spesifiknya. Kira-kira itu. Kira-kira itu dulu ya, mungkin dari saya hari ini. Masih banyak yang kita bahas terkait undang-undang. Dan undang-undang itu kalau dibahasnya siang-siang gini, terus tapi interaksinya tidak ada diskusi, bikin ngantuk. Karena itu saya kadang-kadang nanti ada tugas, kemudian tugasnya itu dibahas bareng, dikomentari sehingga kita mengupayakan tidak ngantuk. Mungkin juga nanti ada studi-studi kasus ya, sedikit saya lempar-lemparkan studi kasus biar tidak ngantuk. Itu saja, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi? Silakan, ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi? Ada yang ingin bertanya? Bu, sampai saat ini belum ada pembaruan kayak tentang undang-undang tentang PPR gitu, Bu. Yang undang-undang yang paling terakhir kan tahun 97 tadi. Itu belum ada penyegaran lagi, Bu. Yang 97 itu memang sudah lama ya, akan ada per UU-nya tuh sudah diuji publik dari beberapa tahun yang lalu, udah kira-kira 2 tahun lalu lah. Tapi kemarin itu selalu dapat masukan, misalnya kalau waktu di Undang-Undang Ketenaga Nukliran itu belum dibahas terkait keamanan, ya. Jadi karena saya juga pernah ikut beberapa kali. Terus ada yang terkait ada masukan terkait keamanannya harusnya dimasukkan gitu, ya. Jadi saya ini yang di depan gini ya, tadi yang di depan ini terkait undang-undang ini. Jadi kalau Anda baca secara detail, di sini tuh belum ada terkait keamanan. Jadi Anda makanya nanti download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 ini, belum ada keyword terkait keamanan. Jadi di sini kebanyakannya keywordnya masih keselamatan. Karena apa? Dibuatnya tahun 1997, ya. Waktu itu belum ada kasus banyak hal terkait dengan keamanan zat radioaktif. Lalu di sini juga adanya tuh pengembangan, kalau nggak salah, penelitian dan pendidikan nggak ada nih di sini, ya, penelitian dan pendidikan nggak ada. Jadi memang ini sedang digodok untuk diperbaharui, tapi ternyata memperbaharui undang-undang itu tidak mudah ya, karena lebih besar ya, undang-undang ini lebih cakupannya lebih besar dibanding PP ya, seperti itu ya, Nanda ya. Nah berarti biasanya yang diperbaharui itu biasanya mungkin terkait dengan PP-nya dulu atau Perba-nya dulu. Misalnya nih, nanti saya dapat undangan terkait dengan Perba terkait dengan radiografi industri. Nah, itu radiografi industri itu kan saya tulis di sini ya. Itu radiografi industri itu perkanya adalah yang diacu itu adalah perka Bapeten nomor 7 ya tahun 2009. Nah, ini sedang ada draft Perba-nya ya, sedang ada rancangan ya. Artinya R Perba, rancangan peraturan badannya ya. Nah, ini sedang diuji publik minggu depan deh kayaknya, awal Oktober deh undangannya. Jadi artinya di sini kan terkait radiografi. Nah, nanti di radiografi itu kan ada PPR-nya, ada ahli radiografinya, ada operatornya. Nah, itu biasanya dibahas di situ. Di situ dulu. Baru jadi yang kecil-kecilnya ya, peraturan yang lebih rendah-rendahnya, tingkatannya lebih rendah, lebih spesifik itu diperbaharui dulu. Baru nanti mungkin cara pembaharuan tuh ke yang ke atas-atasnya. Seperti itu ya, Nanda ya. Terkait dengan oh ya, mungkin yang kamu maksud ada juga yang terkait dengan ini. Jadi ada perka nomor 16, Anda boleh lihat juga ya, nanti boleh di-download juga ya. Ini perkanya Perka Bapeten. Perka Bapeten nomor 16 tahun 2014. Nah, ini juga udah ada raperkanya ya, udah ada rancangan rancangan Perba-nya. Sudah ada. Jadi yang di sini tuh yang disebut nanti di sini ada PPR-nya macam-macam ya. Yang maksud kamu gitu ya.
yang dimaksud Nanda macam-macam kan, ada PPR radioisotop, ada PPR apa, itu ada. Nah, nanti saya kamu boleh download juga ya pengganti ini apa, cari di JDIH, nanti kita bahas ya, kita bahas. Jadi kita kalau ada masukan dari kalian boleh juga nanti di bagian mana, oh kita membahas yang peraturan pengganti terkait Perka Bapeten nomor 16 tahun 2014. Nah, ini adalah terkait dengan semua petugas tertentu. Jadi petugas tertentu itu ada PPR, ada PKSR, ada operator iradiator, ada operator radiografi industri, dan seterusnya. Di sini semua ada di sini ya, gitu ya. Oke. Itu Nanda. Mungkin belum bisa terjawab semua sekarang ini, tapi nanti kita ada dibahas juga. Mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup leluasa ya untuk membahas itu. Itu mungkin untuk hari ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari para mahasiswa Elin, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Ya, Bu, Oke, udah ya. izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa? Aziz ya nih ya? Tadi Rifki. Rifki panggilannya. Ayo silahkan. Kalau matkul ini kan judulnya praktikum peraturan perundang-undangan ketenagaan nukliran. Berarti yang dibahas itu undang-undang ketenagaan nukliran. Iya, kebanyakan. Terus maksudnya yang dibahas itu apa gitu, Bu, dalam undang-undangnya itu? Tadi kan isinya atau apanya? Bisa isinya ya, bisa strukturnya. Kan tadi misalnya saya menampilkan kalau yang dibahasnya itu apa? Tadi kan saya menampilkan ini ya, Nah, pokok bahasan yang utama. Jadi pokok bahasan tuh artinya yang utama akan dibahas misalnya ya. Jadi ini yang dua tuh ini biar kalian mengumpulkan dulu jenis-jenis perundangannya. Nanti yang pertama tentu saja filosofi. Tadi filosofi itu saya menceritakan esensi peraturan perundang-undangan tuh kenapa sih sampai ada perundang-undang ketenagaan nukliran ya. Karena misalnya kan tadi misalnya kalau pakai tronton gitu ya. Kalau pakai tronton tuh karena tronton tuh punya potensi bahaya kalau dikendalikan kan ya. Kalau di supir itu punya potensi bahaya ya. Punya potensi bahaya nggak kalau tronton tuh? Iya. Ya, sama reaktor nuklir juga punya potensi bahaya kalau dioperasikan kan ya? Ya nggak? Iya. Ya. Pemanfaatan zat radioaktif ketika digunakan punya potensi bahaya atau tidak? Punya. Ya, jadi karena punya potensi bahaya, berarti adanya peraturan perundang-undangan itu sebetulnya adalah untuk memperkecil atau mengendalikan, ya, untuk mengendalikan hal-hal yang terkait dengan kepotensi bahaya itu atau risiko itu, ya, sehingga orangnya diatur pakai apa? Perundang-undangan ini, ya, gitu. Itu esensi dan filosofinya. Ya, tadi saya sudah ceritakan bahwa misalnya kalau kita beli mobil, ya mobilnya ada izinnya dulu, ada surat-suratnya. Ya, sama. Ketika kita mendirikan reaktor nuklir, ada izin terkait dengan reaktor nuklir ya. Kemudian ketika mengoperasikan reaktor nuklir, ada izin petugasnya juga. Ya, jadi ketika beli mobil ada izin surat-surat misalnya STNK, STNK, BPKB gitu kan ya, ada surat-suratnya kan ya. Ya enggak? Jadi kalau kalian beli motor tidak ada STNK-nya, bisa cenderung di ini enggak kalau pas di lapangan ditanya gitu ya. Di apa sih namanya kalau kayak gitu, di rahasia mana surat-suratnya. Kena enggak kalian? Kalau kalian pas pas bawa motor gitu ada rahasia, ditanya sama Pak polisinya mana surat-suratnya. Anda mengeluarkan apa saja biasanya? STNK sama SIM. Ya, STNK dengan SIM. STNK terkait dengan motornya, SIM-nya terkait dengan petugasnya, ya, terkait dengan petugasnya. Sama, reaktor juga ada izin orangnya, ada izin pemanfaatan reaktornya. Jadi itu izin terkait dengan esensi peraturan perundang-undangan ya. Rifki ya, gitu ya. Jadi saya tadi udah mendahului sedikit tentang filosofi dan esensinya. Mungkin ini tidak sekaligus satu pertemuan udah mengerti terkait filosofi dan esensi peraturan perundang-undangan. Ngapain sih sampai ada itu gitu, sampai kita belajar terkait perundang-undangan, peraturan perundang-undangannya. Ya, gitu ya.
Karena nanti Anda begitu lulus dari STN jadi PPR, udah nanti semua perizinan itu karena terkait dengan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Berarti tujuan belajar matkul ini supaya tahu aturannya gitu ketika Iya. masuk industri. Kira-kira tahu aturannya agar apa? Esensinya, filosofinya tahu aturannya agar apa sih? Agar bisa bekerja. Ya, Agar dapat izin. ya, agar bisa bekerja, bekerjanya filosofinya bagaimana bekerjanya? Kalau ada potensi bahaya tuh bekerja gimana ya? Bekerja dengan selamat. Ya, bekerja dengan selamat. Itu filosofi atau esensi. Jadi kalau filosofi dan esensi itu lebih apa ya? Lebih dalam. Tapi bisa saja kan ini saya filosofi dan esensi itu saya breakdown menjadi tujuan. Tujuan pembelajaran peraturan perundang-undangan itu adalah apa? Ya, kita tahu peraturan perundang-undangannya, kita punya pengetahuannya, kita bisa membuat misalnya ya, membuat yang ada di bagian peraturan perundang-undangannya, misalnya program proteksi radiasi. Itu tuh sebetulnya bagian dari peraturan dan perundang-undangan, ya. Kebetulan kalau PPR ya, PPR tugasnya bukan PPR atau pekerja radiasi, apalagi misalnya di Batan, itu tugasnya bukan membuat peraturan, ya, tapi melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang membuat adalah badan regulasi, dan kita harus punya pengetahuan untuk mengetahui banyak terkait dengan perundang-undangan. Nah, jadi tadi yang paling tinggi itu ada filosofi, ada esensi, kemudian ada tujuan. Tujuan tuh relatif lebih apa ya? Lebih relatif, nggak lebih dalam. Ya, kalau filosofi dan esensi lebih dalam. Jadi kalau nanti kaitannya dengan keselamatan, oh berarti Anda sudah tahu filosofinya. Tapi kalau misalnya, oh ini hanya untuk misalnya lulus D4 STN, ya itu berarti masih hanya tujuan yang di kulit-kulitnya, gitu ya. Lulus dari D4 STN. Kemudian, oh ini kita tahu apa peraturan perundang-undangan, terus kita bisa menyebutkan, itu masih kulit-kulitnya, jadi masih tujuan. Jadi bukan dalam. Jadi istilahnya tuh kalau suatu pekerjaan tuh ada output dan ada outcome. Nah, outcome itu biasanya terkait dengan esensi, filosofi, seperti itu. Cukup jelas, Ricky? Ya. Ya. Terus kenapa peraturan yang dibahas itu di Bapeten bukan yang Batan? Nah, kalau Batan kan bukan badan regulasi. Batan apakah membuat peraturan? Iya. Batan membuat peraturan apa coba yang di Batan, yang dibuat oleh Batan? Nggak tahu. Nggak membuat, ya. Bu. Jadi Batan itu, jadi nanti juga minggu depan saya jelaskan juga terkait dengan nanti ada badan-badan di Indonesia ya, ada badan regulasi. Badan regulasi itu artinya gini, badan yang mengatur. Kemudian ada badan pelaksana ya. Nah, badan pelaksana itu ya salah satunya Batan. Di Batan itu nggak buat peraturan terkait ketenaga nukliran. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi misalnya walaupun misalnya gini ceritanya, misalnya kamu di keluargamu gitu ya, di keluargamu ada peraturan di keluarga gitu ya, tapi kan tidak dikatakan bahwa bapak ayahmu atau ibumu tuh adalah orang yang membuat peraturan di RT gitu, enggak kan? Di lingkup RT enggak kan? Tapi membuat peraturannya hanya di lingkup keluargamu kan? Ya enggak? Iya. Ya. Kenapa yang dibahas enggak yang Batan? Kan kalau di Batan ada JDIH Batan juga. Ya, jadi kalau perundang-undangan ketenaga nukliran itu adalah yang namanya perundang-undangan ketenaga nukliran itu lebih besar, dan nanti lingkupnya itu yang harus dipatuhi di seluruh Indonesia. Jadi kalau di Batan berarti hanya dipatuhi di lingkup Batan. Nah, misalnya berarti Anda kalau saya misalnya membahas peraturan perundang-undangan yang hanya aturan yang ada di Batan, misalnya aturan kalau yang di Batan ya, aturan di Batan misalnya, penelitian harus begini-begini pakai zat radioaktif. Nah, Anda nanti bekerja di industri kira-kira pakai peraturan Batan nggak?
Enggak, Bu. Pakai Bapeten, Bu. Enggak tahu. Jangan nggak tahu, cuma coba logikanya Anda bekerja misalnya NDT di Batam gitu ya, bukan di Batam, di Pulau Batam. Yang dianut itu peraturan yang dari Batam atau dari Bapeten? Bapeten, Bu. Bapeten, Bu. Iya, dari Bapeten ya. Jadi Bapeten itu diakui di Indonesia sebagai badan regulasi atau badan pengawas ketenaga nukliran. Seperti itu ya, Riki. Kalau bekerjanya di Batam, berarti Kalau bekerjanya di Batam boleh, hanya Batam. Tapi apakah seluruh lulusan STTN bekerja di Batam? enggak. Tidak, Bu. Ya, nanti apakah dijamin seluruh lulusan STTN bekerja di Batam nantinya? Dan next time tuh ada BRIN tuh malahan susah sekarang lulusan STTN nggak bisa kerja di BRIN. Lulusan yang mau masuk BRIN tuh harus S3 sekarang. Tapi nggak apa-apa, tenang, itu jadi tantangan buat kalian. Artinya kalian nanti harus lebih fight lagi, harus lebih kuat lagi. Lulus dari STTN nggak apa-apa, nggak harus di Batam, tapi bisa di industri lebih banyak, bisa di rumah sakit lebih banyak. Nah, misalnya nyambung lagi ya Riki ya. Misalnya di Batam ada peraturan, misalnya menggunakan zat radioaktif tuh nggak boleh lebih dari misalnya 100 milikuri gitu. Terus kamu misalnya lulus dari STTN kerja di rumah sakit. Kira-kira di rumah sakit itu menerapkan peraturan yang dari Bapeten nggak? Dari Batam nggak? bisa beda. Beda kan? Jadi artinya, tapi kalau yang di peraturan yang dikeluarkan oleh Bapeten, misalnya NBD pekerja radiasi. Riki tahu NBD pekerja radiasi berapa? 20 milisievert per tahun. Ya, 20 milisievert per tahun. Di rumah sakit A dengan di rumah sakit B sama nggak? Sama. Sama. Yang mengeluarkan undang-undang 20 milisievert per tahun itu selain pemerintah, Bapeten juga ya. Jadi Bapeten tuh mengeluarkan Perka Bapeten nomor 4 tahun 2013, di situ eksplisit ada NBD untuk pekerja radiasi yang 18 tahun ke atas ya, 18 tahun ke atas itu 20 milisievert per tahun. Yang 18 ke bawah, yang sampai 16 itu tidak 20 milisievert. Kalau nggak salah cuma 6 ya, 6 milisievert atau berapa. Seperti itu ya Riki ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kita membahasnya banyak peraturan perundang-undangan yang diini oleh Bapeten? Karena lingkupnya adalah ingin yang lingkup yang lebih luas. Dan ketika kalian nanti bekerja, lingkupnya lebih luas. By the way, nanti boleh juga sih nanti di sini gitu ya. Misalnya boleh juga dimasukkan terkait dengan code gitu ya. Misalnya ada code gitu ya, ditambahkan. Itu sih kayak apa, tambahan tuh namanya optional gitu ya. Code atau standar gitu ya. Standar. Tapi saya tuh kayaknya agak tahu terkait dengan kurikulum yang baru. Itu kayaknya nanti ada di materi-materi ada di ini yang baru sih. Tapi by the way nanti mungkin boleh lah ya saya masukkan sedikit terkait dengan code dan standar. Jadi kalau code itu artinya biasanya di suatu tempat ya. Jadi lebih spesifik, lebih kecil lingkupnya. Dan standar juga lebih kecil lingkupnya. Gitu ya. Tapi ada juga standar yang lebih besar lingkupnya, misalnya standar ASTM. ASTM coba singkatannya apa? Cari ASTM coba. American Standard Material. Ya, jadi standar material yang dikeluarkan oleh Amerika. Nah, karena Amerika itu negara negara adidaya, kayaknya banyak tuh yang standarnya udah ngikutin itu juga ya. Tapi misalnya juga nanti saya kenalkan bahwa Batam beberapa tahun yang lalu tuh mengeluarkan standar ya, mengeluarkan standar. Nah, itu nanti saya kenalkan juga. Bedanya peraturan perundangan dengan standar. Jadi kalau peraturan dan perundangan itu sifatnya mandatori. Mandatori itu artinya apa ya, Riki? Mandatori itu artinya apa? Disampaikan dari yang lebih atas. Mandatori itu artinya harus gitu, mandat gitu. Jadi artinya
Kalau ada peraturan perundang-undangan harus dilakukan, kalau enggak ada sanksinya. Tapi standar itu voluntary ya. Voluntary itu artinya apa ya? Coba cari tulisannya, voluntary. Volunteer dari istilah volunteer gitu ya. Ini cari kata. Nah, istilahnya apa sih kalau volunteer? Saya jadi volunteer nih. Artinya apa tuh volunteer tuh? Sukarelawan, Bu. Ya. Jadi kalau standar itu misalnya suatu perusahaan menerapkan standar itu tidak harus berdasarkan perundang-undangannya tidak harus. Ya, tapi volunteer. Jadi sifatnya voluntary. Artinya jadi perusahaan-perusahaan yang belum bagus kayak UMKM tentu saja standarnya belum tinggi-tinggi gitu ya. Tapi kalau perusahaan misalnya semacam Astra, kemudian misalnya Selam Bersih, mereka akan menerapkan standar yang tinggi-tinggi. Tapi itu sebetulnya voluntary, ya. Jadi voluntary, boleh nggak menerapkan itu? Nah, tapi kalau sekarang kan standar itu jadi tuntutan gitu ya. Jadi tuntutan zaman juga gitu ya. Tapi istilahnya voluntary itu gimana ya? Kamu misalnya punya standar yang tinggi gitu. Misalnya punya standar yang tinggi dalam hal misalnya milih baju gitu ya, milih baju batik gitu. Jadi saya kalau baju batiknya bukan batik tulis, saya nggak mau gitu. Itu voluntary atau keharusan? Keharusan atau Voluntary. Ya, voluntary. Jadi ketika kita menerapkan standar itu biasanya voluntary. Tapi kalau peraturan itu forced by law. Jadi diharuskan, peraturan law itu apa sih, hukum gitu ya. Seperti itu ya, Ricky ya. Tapi bagus kita tuh banyak diskusi. Jadi kita tahu sebenarnya kenapa sih pembelajaran peraturan perundang-undangan ini banyaknya membahas yang Bapeten. Boleh juga sih nanti saya juga mendapat pesan sih beberapa kemarin terkait code dan standar. Nanti kita bahas bagian. Gitu ya. Atau dibanding-bandingkan. Jadi antara peraturan dengan code dan standar. Gitu ya. Ricky ya. Boleh udah memberi masukan cukup baik. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada saya tutup ya mata praktikum hari ini. Biasanya praktikumnya sebenarnya sampai jam 5 teorinya, tapi karena kita tuh bisa untuk praktikum ini bisa melakukan tugas di luar jam ini, tapi Anda tetap absen. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya saya tadi minta absen 2 kali, kemudian Anda mengerjakan tugasnya ya. Minggu depan sudah ada yang misalnya dari sekian perundang-undangan banyak Anda misalnya udah dapat jumlahnya misalnya 15 gitu ya, 15 undang-undang, PP dengan perba itu udah bagus ya. Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Ya, udah baik ya. Saya tutup saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada